Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas pesan semesta untukmu. Ini ada 3 tumpukan kartu. Kalian bisa pilih. Ini pel 1, cincin warna ungu. Ini pel 2. Ini menurut saya kurang bagus sih batunya ya. Ini pel 3. Silahkan pilih mana yang paling menarik perhatian kalian ya. Pesan semesta untukmu. Dan bagi kalian yang tertarik dengan pembacaan garis tangan, kalian bisa mengirim foto ke saya dari tangan atas sampai ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan ya. Dan jari-jarinya harus kelihatan semua. Itu tangan sebelah kanan, bagian dalam, biayanya sekitar 100.000. Dan bagi kalian yang tertarik dengan personal reading atau mau mengambil konsultasi, kalian bisa menghubungi saya di kontak kotak deskripsi video ini. Ada nomor WA yang bisa kalian hubungi ya, seperti itu. Jadi silahkan kalau misalnya kalian berkenan. Dan kita ngebahas untuk yang memilih pel 1, pesan semesta untukmu. Jadi apa pesannya dengan apapun yang terjadi kepada kalian saat ini, ataupun memang yang akan terjadi seperti itu ya. Dan ini energi general, enggak bosan-bosan bilang kepada kalian semua, ini energi general, pastinya tidak akan resonate untuk semua orang. Dan ini juga energinya maju mundur dan juga kebolak dan kebalik, itu pasti ya, seperti itu. Yuk kita bahas pel 1 dulu. Pesan semesta untuk yang memilih pel 1. Sepertinya kalian dianjurkan atau disarankan untuk tetap bersabar menghadapi apapun yang terjadi kepada kalian, entah cobaan hidup secara materi, ekonomi, finansial, ataupun secara hukum. Karena di sini sepertinya ada dari kalian yang memang lagi terjerat hukum. Bisa ini memang kesalahan kalian sendiri, atau memang hasil kejoliman orang lain, seperti itu, atau kalian kena fitnah atau apapun itu ya, atau dijerumuskan seperti itu. Jadi intinya kalau kalian memang ada juga yang lagi terjerat hukum dengan perceraian atau pernikahan yang memang diambang kehancuran, kalian harus banyak menelaah ke diri kalian sendiri. Apa yang pernah kalian lakukan, kenapa bisa terjadi seperti ini. Apapun kondisi kalian saat ini, itu karma yang memang harus kalian petik. Entah kalian sengaja ataupun tidak disengaja, mungkin dulu ataupun kapan kalian pernah melakukan suatu kesalahan yang memang itu merugikan orang lain atau merugikan diri kalian sendiri. Jadi apapun yang terjadi, kalian berintrospeksi diri, jangan banyak mengeluh atau jangan banyak menangis, karena semuanya akan berlalu dengan indah ketika kalian menghadapinya dengan kesabaran. Dan di sini kalau kalian memang ini apa yang terjadi ini memang keputusan kalian, dan itu menurut kalian yang terbaik, dan itu asal istilahnya kalian buah dari kesalahan orang lain yang memang istilahnya misalnya gini, misalnya kalian ini berumah tangga dan itu misalnya kalian itu bercerai itu karena ada orang ketiga atau karena ini dan itu ya. Jadi kalau memang itu yang terbaik, kalian memohon kepada Tuhan mana yang terbaik buat kalian, karena di sini sepertinya akan ada yang rujuk lagi, tapi akan ada juga yang benar-benar berpisah atau bercerai. Jadi apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik. Kalau kalian harus meyakini itu. Tetapi di sini ada juga yang terjerat hukum karena kesalahan kalian sendiri, atau memang dijerumuskan oleh orang lain. Kalian minta kepada Tuhan petunjuk dan keadilan, mana yang terbaik, mana yang memang harus kalian jalani, mana yang memang istilahnya harus kalian jalani sebagai karma atau misalnya keadilan untuk kalian yang teraniaya. Minta terus sama Tuhan, jangan bosan memohon dan terus memohon. Dan kalian juga menyerahkan apapun yang terjadi, itu yang terbaik menurut Tuhan, menurut Allah,
itu kalian harus meyakini dan harus ridho apapun itu, karena kalau kalian kena fitnah, walaupun kalian ada di ambang isi kehancuran saat ini di dalam kasus hukum atau apapun itu, akan ada keadilan yang indah yang tidak pernah kalian duga. Mungkin kalian saat ini tidak tahu, tapi Tuhan itu tidak pernah istilahnya mengingkari janji. Ketika kalian mau bersabar dan menerima cobaan apapun yang saya berikan, ada berkah, ada rahmat, ada hadiah yang kalian tidak pernah tahu. Itu janji Tuhan ya. Pastinya itu menurut kepercayaan masing-masing saya serahkan ya. Tetapi kalau kalian teraniaya karena kezaliman orang lain, yakin dan percaya apapun yang kalian alami saat ini pasti akan ada hasil yang indah buat kalian, dan itu akan ada balasan buat yang melakukan kesalahan. Lama atau sebentar itu pasti, karena tidak akan mungkin lolos dari keadilan Tuhan dan perbuatan Dia sendiri. Jadi jangan menyerah, jangan banyak menangis, kuatkanlah hati kalian untuk meminta keberkahan dan kebaikan, pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat kita memohon dan meminta yang paling adil, seadil-adilnya, yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Dunia ini kan dunia ciptaannya ya, jadi pasti tidak akan kita bisa mengharapkan keadilan yang seutuhnya. Itu harus yakini seperti itu ya. Tetapi kalau memang kalian terjerat hukum karena kesalahan kalian sendiri, berintrospeksilah Pak kalian kepada diri kalian sendiri, dan terus perbaiki diri dan memohon ampunan kepada Tuhan, dan terus menyelesaikan segala permasalahan kalian dengan sabar, dengan ikhlas, dan terus minta kepada Tuhan jalan keluarnya untuk menyelesaikan segala permasalahan kalian. Seperti itu, jangan mudah menyerah dan jangan istilah menambah kesalahan. Udah salah ditambah lagi, jangan, karena itu karma akan numpuk dan kalian yang akan rugi, bukan orang lain yang akan rugi. Seperti itu ya. Dan di sini sepertinya bagi kalian yang memang terus bersabar dan istilah memohon kepada Tuhan keadilan, minta pencerahan, minta pertolongan, akan ada jawaban yang indah dari segala permasalahan kalian. Dan ini memang waktunya tidak akan lama lagi, ada yang 2 minggu lagi, ada yang 1 bulan lagi, paling lama kurang lebih 2 bulan itu akan ada jawaban yang terindah yang memang akan datang kepada kalian, apapun itu. Jadi kalau kalian memang ada yang kehilangan properti, untuk menutupi segala kesalahan kalian, kalian harus legowo, karena itu memang hak mereka dan itu kesalahanmu. Dan itu semua insya Allah kalau kalian terus istilahnya berusaha dan terus memperbaiki diri dan mohon ampunan kepada Tuhan, ada jalan yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih damai yang akan kalian lalui. Seperti itu ya. Ada hadiah yang terindah bagi kalian yang mau bersabar atas segala godaan, cobaan, dan segala fitnah ataupun apapun yang orang lain lakukan kepada kalian. Dan bagi kalian yang memang terjerat dalam kehidupan atau rumah tangga yang toksik, kalau memang itu yang terbaik kalian lepas, kalian pasti akan ada jalan mudah untuk bercerai. Seperti itu ya. Dan ini memang waktunya cukup tidak lama lagi, tetapi di sini sepertinya akan ada yang rujuk lagi. Tapi ini juga pesannya, kalian harus semakin dekat dengan orang-orang yang selama ini membantu kalian di saat kalian susah. Karena ketika kita susah, ketika kita ada di posisi terendah, dan di saat kita terjepit dengan posisi dan keadaan, pasti kita bisa melihat mana yang benar-benar tulus sayang sama kita, mana yang benar-benar tidak sayang sama kita, dan hanya istilahnya fata morgana atau istilahnya hanya ilusi saja. Mungkin di saat kalian sukses, di saat kalian bagus, jaya, mereka baik sekali, loyal sekali. Tapi di saat kalian jatuh, mereka pergi, bahkan melirik pun tidak. Dan itu kalian harus menelaah dan hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Dan kalian juga harus pintar-pintar melihat mana yang baik, mana yang tulus, mana yang tidak baik buat kalian. Seperti itu. Dan hargai orang-orang yang tulus, yang selalu ada di samping kalian di saat kalian susah ataupun senang. Seperti itu ya. Dan itu memang sebenarnya pesannya bersabar dan berintrospeksi diri dan yakini bahwa keadilan Tuhan itu ada. Itu pesannya seperti itu ya, yang memang harus saya sampaikan dari semesta untuk kalian yang lagi mendapatkan segala permasalahan atau cobaan hidup, entah karena kesalahan sendiri atau karena kesalahan orang lain. Seperti itu ya. Semoga ini manfaat. Dan kita bahas untuk yang memilih PEL 2, pesan semesta untukmu yang memilih PEL 2. Pesan semesta ini pan reading
bagi kalian yang memang istilahnya membutuhkan atau merasa apa ya, seperti resonate atau apapun itu, semoga apapun yang saya sampaikan membawa pencerahan atau menguatkan hati dan batin kalian. Bagi kalian yang memang lagi membutuhkan penguatan batin ya, karena kita semua memang butuh orang-orang yang memang mau menguatkan kita di saat kita terjatuh. Seperti itu ya. Dari manapun kita yang memilih PEL 2, pesan semesta untukmu, sepertinya kalian ini harus banyak berterima kasih atau banyak bersyukur dengan apapun yang kalian miliki, entah keuangan yang membaik, pekerjaan yang membaik, entah hubungan kalian dengan seseorang atau dengan sesuatu atau dengan rekan kerja kalian yang memang semakin membaik. Apapun yang anugerah yang Tuhan berikan kepada kalian, syukuri dengan kebaikan, dengan kebahagiaan, dengan nikmat yang indah. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki ibadah kalian dengan Tuhan, dengan cara memperbaiki hubungan kalian dengan Tuhan, dengan cara kalian mau berbagi dengan apapun yang kalian miliki dengan orang-orang yang membutuhkan selain keluarga sendiri tentunya ya. Yang pasti kita keluarga dulu, baru kita berbagi dengan orang lain. Tapi kalau kalian sangat berlebih, jangan bosan atau jangan sungkan atau jangan merasa sayang untuk berbagi dengan siapapun menurut kemampuan kita atau keikhlasan kita. Kalau kita mau istilahnya mau berbagi dengan apapun, dengan siapapun yang memang membutuhkan dan sangat membutuhkan, insya Allah apapun yang kalian miliki atau yang datang kepada kita bukan berkurang, tapi akan bertambah bahagia, bertambah berkah, bertambah rezeki. Dan lepaskan beban pikiran yang selama ini menghimpit hati kalian, entah karena seseorang yang terus mengkhianati kalian, entah pengalaman masa lalu, entah apapun itu, lepaskan ya, karena itu akan membuat kalian terhenti atau menghambat kemajuan kalian. Kalau seandainya kalian punya pengalaman disakiti oleh keluarga, oleh seseorang atau oleh siapapun, hati-hati dengan hati kita ya, pelan-pelan kita maafkan mereka, walaupun pasti tidak akan semua kita langsung hilang, tapi pelan-pelan dan tetap kita berbuah baik. Itu semuanya kebaikan itu akan datang ke kita lagi, bukan untuk orang lain. Jadi berusahalah untuk memaafkan dan tetap berbuat baik, walaupun memang mereka itu menyakiti kita, tapi semampu kita, pelan-pelan aja, saya tidak maksa, karena hati ini milik kita ya, yang tahu itu kita. Jadi pelan-pelan tapi kita berusaha untuk menjadi kita yang versi terbaik, yang terindah, yang memaafkan orang lain ya kan, seperti itu. Kalau kata orang Sunda mah, lautan hampura, lautan aka, lautan maaf, lautan ilmu, lautan kebahagiaan gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita udah punya lautan maaf, walaupun kita banyak ilmu, lautan ilmu, kita mau merendahkan hati kita untuk memaafkan orang lain. Hati kita luas seperti samudra untuk memaafkan orang lain, dan buahnya akan ada kebahagiaan secara batiniah dan secara materi pun tanpa kita sadari akan datang kepada kita. Seperti itu. Jadi syukuri apapun yang kalian miliki, maafkan orang-orang yang pernah salah kepada kalian, maafkan diri kalian sendiri untuk mencapai hal apapun yang memang yang terindah. Fokus kepada pekerjaanmu, fokus kepada finansialmu, karena di sini ada kedudukan atau jabatan yang menunggumu. Atau kalau kalian memang bukan seorang pejabat atau bukan staf kantor, tetapi ada finansial yang akan semakin membaik dan semakin membaik. Apalagi kalian kalau terus bersyukur dan terus mendekatkan diri kepada Tuhanmu menurut kepercayaan masing-masing, tentunya itu ya. Jadi intinya jangan mudah sombong, jangan mudah merasa diri lebih baik, dan jangan mudah istilahnya aku gak butuh kamu. Kita semua itu butuh siapapun kita, setinggi apapun ilmu kita butuh siapapun, dan orang lain juga butuh kita, seperti itu. Jadi harus seimbang, seiring sejalan dengan apa yang memang ada dalam kehidupan ini ya, seperti itu. Jadi maafkan dirimu kalau memang kalian
merasa bersalah dengan sesuatu atau seseorang, maafkan orang lain yang bersalah kepadamu, dan syukuri apapun yang kalian miliki yang datang kepadamu, karena ada kebahagiaan rizki dan juga ada kebahagiaan jabatan. Saya tidak bilang semua dapat jabatan, tidak, tapi ada yang akan mendapatkan jabatan, tapi ada juga yang akan mendapatkan keberkahan rizki. Disyukuri, dan seperti itu. Yang mempertahankannya apa? Dekat dengan Tuhan dan mau berbagi dengan orang lain. Itu. Kita bahas spell 3. Kita bahas spell 3 ya. Pesan semesta untuk yang memilih spell 3 ini, kalian jangan menyerah. Kalian jangan putus asa. Kalian jangan mudah istilahnya, aku kok capek-capek terus kok nggak ada hasilnya. Aku kok sholat terus kok hidupnya kok begini-begini aja. Aku kok sembahyang terus, ingat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kok hidupku begini-begini aja. Orang lain yang nggak begitu banyak ibadahnya, nggak begitu baik, kok hartanya banyak. Nggak seperti itu ya. Kita semua punya versi dan punya takdir yang beda-beda, tetapi kita harus sadar kalau kita masih diberikan cobaan, berarti Tuhan masih sayang sama kita. Biar kita tuh nggak lupa dengan Tuhan, biar kita selalu dekat dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti kalian banyak mengeluh dan terus mengeluh, karena kalau kalian sabar dan terus mau berusaha, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah, hasil kerja keras kalian itu ada hasilnya. Dan ini tidak lama lagi, ini ada yang mungkin 2 minggu lagi, ada yang seminggu lagi, ada yang sebulan lagi, ada yang 3 bulan lagi, paling lama kurang lebih 5 bulan ini akan ada hasilnya dari hasil kerja keras kalian. Dan kalau kalian meyakini keadilan Tuhan itu ada, apapun yang kalian jalani akan membuat kalian tenang, tentram, dan yakin keadilan Tuhan itu ada, dan kerja keras kalian itu akan ada hasilnya. Jadi percaya dan yakini apapun yang kalian lakukan, kalau kalian di jalan yang benar, Tuhan ridho dan pasti akan membawa kebaikan buat hidup kalian, entah lama atau sebentar, seperti itu. Entah waktunya cepat atau memang agak lambat, ada proses, harus yakin dan percaya. Dan di sini ketika kalian mendapatkan hasil yang memang memuaskan, kalian jangan lupa untuk menabung, berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, dan juga hati-hati dengan pengelolaan keuangan, jangan boros dan jangan istilahnya mudah dibelikan ke ini ke itu yang memang nggak penting, karena masih banyak yang harus kalian pikirkan di depan yang membutuhkan finansial atau keuangan kalian, mungkin buat modal usaha, modal misalnya kolahin anak atau apapun itu. Ada rezeki yang cukup berlimpah, tetapi memang ini ada proses, ada yang memang sebentar lagi datang, ada juga yang memang kurang lebih 5 bulan lagi datang. Jadi kalian tetap jangan putus asa, karena kebahagiaan itu pasti ada yang memang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kalian bersabar dan mau terus berusaha, pasti ada hasilnya, entah besar atau kecil, itu tergantung rezeki kalian. Kalian harus mensyukurinya ya, seperti itu. Dan di sini sepertinya hasil kerja keras kalian ini ada yang membuahkan hasil jangka panjang. Jadi ada yang akan mendapatkan pekerjaan, ada juga yang usahanya itu yang dirintis begitu pelan-pelan, itu akan tahu-tahu istilahnya berjalan dengan cepat, dan itu membuahkan materi yang cukup lumayan, dan itu jangka panjang karena tahu-tahunya berkembang di sini, berkembang di situ. Tapi ini prosesnya memang ada yang 7 bulan, 5 bulan, 6 bulan dari sekarang. Seperti itu ya. Jadi kalian harus tetap bersabar pesannya, dan tetap dekat dengan Tuhan dan meyakini keadilan Tuhan, dan hasil kerja keras kalian itu ada hasilnya. Dan hati-hati dengan pengeluaran keuangan, dan istilahnya hati-hati dengan apapun yang kalian lakukan, jangan mudah ceroboh, karena semua itu sangat tergantung dengan titik tolak kemajuan kalian. Seperti itu ya untuk yang memilih spell 3. Semoga ini menjadi kebaikan dan pencerahan, arahan yang baik buat kalian bagi dimanapun kalian berada dan siapapun, pekerjaan apapun. Semoga ini menjadi arahan yang membawa kebaikan buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.